Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya sehingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam kajian bulanan Liga ITB. Salawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya, dan semoga kelak kita menjadi umat yang pantas untuk mendapat syafaatnya. Masya Allah sudah bergabung 28 dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita ibu-ibu Dr. Gigi Karissa Grani. Assalamualaikum dokter, Masya Allah cantik sekali dan segar sekali pagi ini. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah saya senang sekali dokter kajian bulan ini surprise gitu ya, menghadirkan dokter begitu, dan kebetulan alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi MC begitu, jadi bisa ada kesempatan bicara langsung dengan dokter. Ya, izin saya juga mau menyapa ibu-ibu filah dulu yang lain, Masya Allah ada 29 yang sudah bergabung. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Ada Ibu Dewi Larasati, sehat Bu. Ada Febi. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Ida undangannya. Iya siap Bu. Ada Bu Yulia. Dokter. Iya, ada Bu Yulia, Bu Marwati, Bu Desi, ada Bu Alfi. Masya Allah ini. Dan yang lainnya, semoga sudah semuanya pagi ini sudah beres urusan masak-memasak dan anak-anak juga ya. Tinggal kita duduk menyimak, nanti pasti materinya pasti sangat inspiratif sekali. Baik, ibu-ibu filah, untuk menambah keberkahan. Oh, izin sebelumnya saya ingin membacakan sertifikat dari Dr. Gigi Karissa Grani. Beliau, nama lengkapnya beliau Dr. Gigi Karissa Grani, lahir Jakarta 26 Juli 1984, masih muda sekali, Masya Allah. Beliau adalah ibu dari 3 anak, alamatnya di Kembangan, Jakarta Barat. Riwayat pendidikannya S1 Profesi Kedokteran Gigi UI, kemudian S2 Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul Jakarta. Riwayat pekerjaan beliau adalah dokter PTT di Kecamatan Kuripan, kemudian dokter gigi di PT Indosemen, dan PNS Pemprov DKI Jakarta ya di Puskesmas Kebonjeruk Jakarta, seperti itu. Dan organisasi beliau sekarang di Kapten Pemprov DKI Jakarta Runners, Masya Allah ya. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita pagi ini, kita akan buka kajian kita ya dengan tilawah. Bacaannya adalah surat Al-Baqarah ayat 208 dan Al-Ankabut ayat 1 sampai 10 yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Teh Desi dan sari tilawahnya oleh Teh Febi. Barangkali ibu-ibu semua yang memungkinkan boleh juga dipersiapkan mushafnya ya untuk bersama-sama menyimak. Kepada Teh Desi dan Teh Febi, dipersilahkan Teh. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذين كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله
فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كالعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 10. Shadaqallahul Azim. Ya, alhamdulillah, masya Allah, Feby dan Desi, jazakillah khair ya. Semoga menjadi pahala bagi yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, Ibu Filah, mari kita masuk nih ke acara utama yang sudah kita nanti-nanti bersama Dr. Gigi Karissa Grani. Temanya adalah berlari menggapai kafah. Nah, mari kita simak seperti apa dan kenapa harus berlari ya dokter ya dalam menggapai kafah ini. Kepada dokter, media dan waktu dipersilakan. Silakan dokter. Ya, jazakallah khair Mbak Krida ya. Alhamdulillah. Ini berarti dari Bandung banyakan yang Semuanya di Bandung, saya kurang tahu, tapi memang sebagian besar kami di Bandung, Bu Dokter. Masya Allah. Iya. Ya. Makanya tadi panggilnya teh. Ya.
lagi sering sama orang Bandung jadi ikutan teh Oh, gitu. gitu. Iya. Iya, izin mungkin saya share screen ya buat guide aja gitu, mungkin buat apa ayat-ayat juga. Iya. Supaya nanti biasanya kalau udah cerita suka bablas ya. Diingatkan aja ya Teh. Siap, dokter. Silakan sudah bisa di-share. Iya. Ini ya. Iya. Ini mungkin kalau mau digambarkan gitu ya, perjalanan saya tahun lalu meraih hidayah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin menyapa lagi teman-teman ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, alhamdulillah ya saya yakin sekali. Nah, kalau hari ini kita bisa bertemu ya walaupun online gitu, sebenarnya ini juga sudah tertulis ya dalam Lauhul Mahfuz yang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum dunia dijadikan gitu. Masya Allah gitu ketemunya hari ini. Ya, nggak pernah mengira sih akan maksudnya nambah saudara gitu ya, setiap ada pertemuan seperti ini gitu, nambah saudara lagi, alhamdulillah gitu. Dan seperti juga sering disampaikan kalau kita sering disibukkan dengan kajian-kajian, majelis ilmu, itu insya Allah kita sudah sedang berada di taman surga. Ya, insya Allah ya hari ini kita lagi jalan-jalan di taman surga. Nah, kalau boleh cerita sedikit, kalau ada yang mungkin belum pernah dengar sama sekali kisah saya ini, saya akan sampaikan singkatnya aja. Mungkin kalau takutnya kalau lengkap banget nanti pada bosan juga gitu ya. Dan memang inti dakwah itu bukan mendakwakan diri sendiri gitu, tapi mendakwakan Allah sendiri ya, yaitu balik lagi ke tauhid gitu. Jangan sampai malah yang didakwakan ini diri saya sendiri gitu. Nanti salah malah ya. Dan mohon maaf ini belum ustazah, mungkin cuma sharing aja, sharing ayat-ayat yang mungkin menguatkan saya gitu. Kemudian mungkin insya Allah ya ada hikmah yang mungkin bisa diambil gitu dari perjalanan hidup saya ini yang juga sama tadi sudah saya baru tahu juga kalau itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang waktu alhamdulillah kalau sekarang kasus-kasus di Jakarta, saya nggak tahu di Bandung gitu. Kalau kasus di Jakarta, alhamdulillah di beberapa rumah sakit, khususnya saya di Jakarta Barat, kasus COVID-nya sudah kosong ya, sudah 0 gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Dan memang nggak terasa ya sudah mau 2 tahun gitu kita mengalami pandemi ini. Dan tadi walaupun ada ujian mungkin ya sebagian bagi banyak orang pandemi ini gitu, seluruh lapisan lah yang merasakan gitu, tapi di satu sisi juga saya salah satu orang yang merasa bersyukur gitu dapat berkah dari pandemi ini karena disitulah justru saya akhirnya mantap memutuskan untuk kembali ke fitrah sebagai seorang Islam gitu ya, sebagai seorang Muslim. Nah, kalau mungkin di hadisnya dikatakan setiap bayi yang baru lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah ya, hanya orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani gitu. Nah, itu pun yang saya alami gitu ya. Ya tadi ya fitrah sebagai seorang manusia itu kita selalu berusaha untuk cari kebenaran gitu ya. Yang benar yang mana sih gitu. Kalau ada masalah juga, ini salah siapa sih? Karena kita mau taunya yang benernya gimana gitu kan. Nah, itulah mungkin ya dari dulu tuh saya sering gitu timbul pertanyaan di hati saya tuh ini gimana taunya ya kalau agama saya ini udah yang paling benar gitu saat itu gitu. Gimana kalau tahu-taunya nanti terakhirnya salah gitu kan.
rugi banget gitu ya, hidupnya dihabiskan untuk sesuatu yang mungkin ternyata salah di ujungnya gitu. Nah, jadi di situ sering timbul pertanyaan itu sampai akhirnya, tapi biasanya hanya apa ya, mau konsultasi atau apa tuh kadang keputus gitu sampai dengan udah terima aja, udah percaya aja, lagi gaul sama siapa kok, bukan kayak pertanyaan orang yang dari lahir udah non muslim itu gitu ya. Nah, terus sampai akhirnya di awal Maret 2020, saat kita lagi baru digalakkan ya, mungkin COVID-19 masuknya di akhir 2019 gitu ya, tapi di Indonesia, di Jakarta khususnya itu baru awal Maret yang kita mulai harus pakai masker ya kemana-mana, harus rajin cuci tangan, nggak boleh salaman dulu ya gitu kalau ketemu teman kantor dan sebagainya. Nah, di situ saya nggak sengaja melihat perempuan muslimah bertikop gitu, loh, baru saya sadari gitu ya, kok hari-hari ini kita justru dipaksa seperti mereka gitu, kayak pakai niqab gitu kan, jaga wudhu, terus habis itu juga nggak mau salaman ya dengan yang bukan mahram terutama gitu. Terus di situ saya baru jadi pengen tahu gitu, manfaat wudhu, manfaat gerakan sholat, dan saya nggak sengaja tuh baca juga termasuk lagi ramainya COVID itu kan, dibilang orang yang menjaga wudhu, yang menjaga sholatnya, itu kan juga setiap 3-4 jam itu virus itu nggak langsung dari hidung ini langsung masuk ke tubuh gitu kan, tapi 3-4 jam bertahan. Nah, kalau misalnya kita setiap 3-4 jam itu berwudu gitu ya, insya Allah gitu nggak jadi masuk ke dalam tubuh kita. Saya tuh benar-benar terpesona, bahkan sampai di ujung terakhirnya gitu, kalau benar-benar dijalankan harusnya umat Islam yang terakhir kena corona ya harusnya gitu. Kalau benar-betul dilakukan wudunya dengan sempurna, dijaga sholatnya yang saya pikir tadi. Tapi kan ada jarak yang lama tuh, misalnya waktu itu ya belum ngerti gitu. Dari yang Isya mau ke subuh kan lama. Oh ternyata ada sholatnya sebelum tidur, kalau bisa sholat sunnah dulu, sholat malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, banyak ya menuju subuh itu. Terus kemudian juga oh iya dari subuh ke zuhur kan juga jauh juga. Ternyata ada sholat duha juga. Masya Allah gitu ya. Yang makin tertariknya itu sebenarnya awalnya baru dari sisi manfaat secara kesehatan gitu. Manfaat gerakan sholat gitu ya. Mulai dari takbiratul ihram, berdiri aja itu sudah ada apa yang lagi bekerja gitu di tubuh kita. Yang intinya saya lihat kok syariat-syariatnya itu justru sebenarnya membawa kebaikan juga buat kita sendiri gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai ada keraguan-raguan gitu ya dengan yang lama gitu. Tapi mau yang baru juga belum bisa gitu. Sampai akhirnya 2 minggu itu saya malah jadinya nggak ibadah sama sekali gitu. Nah, itu saya nggak kuat ya karena rasa kayak ketakutan, nggak pede, khawatir gitu. Akhirnya saya atas saran teman itu ke Mualaf Center gitu. Kebetulan di Duri Kepa dekat rumah di Jakarta Barat juga. Nah, itu saya cerita tadi perasaan saya seperti itu. Kemudian beliau nggak tanya ya pembina mualafnya, saya panggil Bunda Sri. Statusnya apa, sudah menikah atau belum, nggak ada. Langsung beliau sampaikan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Nggak dijelekkan juga agama saya sebelumnya. Benar-benar yang dibahas tuh hanya Islam gitu ya. Dan di situ hati saya tuh kayak konfirmasi sepanjang dijelaskan kira-kira 3 jam, dari jam 9 sampai menjelang azan zuhur, itu saya makin yakin gitu, ini Allah yang benar gitu. Jadi kalau ada dibilang misalnya ya setelahnya itu akhirnya saya mantap bersyahadat di azan zuhur berkumandang ini, saya dituntun syahadat. Itu mungkin kalau keluarga yang kemudian tahu itu berkata, kok kamu lebih pilih Islam dibandingkan keluarga, anak sendiri yang paling kamu cintai. Saya bukan pilih keluarga, saya bukan pilih anak, saya pilih Allah gitu. Dan kalau udah pilih Allah itu keluarga, anak sekalipun yang kita cintai itu kan termasuk makhluk ya gitu ya. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Jadi saya pikirnya kalau saya punya Allah aja udah cukup gitu. Nanti bukankah Allah itu yang maha segala-galanya, yang maha mengembalikan, bahkan ya sekalipun nanti misalnya saya harus
sebatang kara gitu, nggak kehilangan apapun gitu, siapapun. Nah, masa sih Allah nggak sanggup mengembalikan itu semua gitu. Kalaupun nggak dikembalikan, saya juga udah punya Allah gitu. Kalaupun saya kehilangan nyawa sekalipun, misalnya itu juga ya udah, yang penting diwafatkan dalam keadaan Islam. Waktu saat itu seperti itu. Akhirnya 15 Maret itulah menjadi awal saya akhirnya kembali ke fitrah sebagai seorang muslim gitu, alhamdulillah. Dan di situ saya sudah berpikir asar itu saya harus mulai menjalankan kewajiban gitu ya, karena udah dikenakan kewajiban gitu. Saya nggak berpikir kalau masih mualaf nggak apa-apa kali sholatnya bolong-bolong gitu ya, mungkin Allah paham lah ya, kita kan belum bisa gitu bacaan sholatnya, masih selalu numpang jamaah gitu. Saya malah nyontoh di YouTube gitu. YouTube pun pilih yang anak-anak gitu, yang doa iftitahnya paling pendek gitu. Nah, di situ tapi saya waktu itu entah kenapa ya, itu ya alhamdulillah gitu, Allah berikan hidayah taufik untuk jaga sholat gitu, karena saya waktu itu cuma tahu ada ayat berkata jadikan sabar dan sholat penolongmu. Saya pikir gimana saya dapat pertolongan kalau sholat aja nggak saya jaga gitu. Jadi waktu itu yang saya perjuangkan ya sholatnya justru gitu, dengan segala ketidaksempurnaan ya, ketidaksempurnaan gerakan, ketidaksempurnaan bacaan, karena kan awal-awal tuh ya untuk duduk sempurna yang jari-jari menghadap kiblat, yang seperti itu tuh susah gitu, sakit. Gitu. Kalau belum, kok ngeliat orang di masjid tuh kayak gampang langsung ceklek. Saya tuh bisa kayak mau jatuh gitu pas bangkitnya lagi dan sebagainya gitu, dan aduh lama banget, sakit banget gitu. Kadang kalau lagi imamnya misalnya agak lama mimpinnya gitu. Nah, itu benar-benar, tapi masya Allah ya, ketika itu mungkin Allah nggak lihat itu gitu ya. Allah lihatnya gimana hati kita saat itu benar-benar mengingat Allah. Waktu itu benar-benar berharapnya cuma sama Allah, karena belum banyak orang yang bisa tahu gitu ya dengan keputusan saya itu, karena saya tahu pasti akan rame, bakal berbahaya dan sebagainya gitu ya. Nah di situ tapi masya Allah gitu, kalau kita benar-benar bergantung sama Allah, tadi seperti ayatnya juga disampaikan gitu ya, bahkan kita berkorban dan sebagainya untuk Allah, apa ya, Allah bukankah sanggup mengembalikan gitu ya, bahkan yang jauh lebih baik dari itu gitu. Nah akhirnya saya jalani hari ke hari. Waktu itu memang saya masih sembunyi-sembunyi ya, karena waktu itu saya berdoanya, ya Allah izinkan saya untuk bisa baca seluruh terjemahan Al-Quran dulu gitu, supaya nanti kalau saya ditanya oleh orang terdekat keluarga saya itu alasan saya seperti ini, saya nggak menjelekkan Islam lah, membuat Islam tuh kok kayak gini gitu. Jadi waktu itu saya cuma berpikir gitu, dan alhamdulillah waktu itu bulan Ramadan, itu minggu ketiga saya bisa selesai, dan di situ saya udah deg-degan. Itu nggak lama nih pasti saya akan ketahuan gitu ya, dan benar itu. Di 15 Mei itu pertama kali saya ketahuan, dan itu sudah diultimatum untuk nggak melanjutkan, tapi entah kenapa itu di situ saya udah yang kayak maupun nggak ada perlengkapan sholat pun saya udah pakai spray kah, pakai bed cover kah, kalau nggak bisa wudhu saya tayamum gitu ya, yang tadinya saya pikir bab tayamum saya lewatin dulu gitu, masa di sini nggak ada air gitu, tapi ternyata benar-benar Allah tuntun gitu dari hari ke hari, dari hidup saya tuh kayak waktu itu benar-benar dari sholat ke sholat gitu, dari waktu sholat ke waktu sholat gitu, kayak alhamdulillah bisa zuhur, mudahkan ya Allah untuk bisa asar dan seterusnya gitu. Jadi di situ tuh benar-benar kayak udah nggak ada minta pertolongan lain, mau minta orang ke siapa gitu, orang juga takut kali ya, maksudnya untuk bisa terlibat dalam hal ini gitu kan, nanti dikira mempengaruhi dan sebagainya gitu, padahal memang benar-betul nggak ada
paksaan ya di dalam memeluk Islam gitu. Oh, yang saya lewati nih bulan April 2020 sebenarnya ada ujian dulu saya sebulan di saat belum banyak yang tahu saya masuk Islam, saya dapat penipuan masker juga gitu. 138 juta gitu, yang mana saya harus mengganti uang teman-teman yang udah masuk ke saya dan saya setorkan ke penjualnya, tapi barangnya nggak datang. Itu benar-benar ujian banget gitu. Harga diri ya, kehormatan, kepercayaan orang yang mungkin walaupun dikembalikan uangnya pun setelah ini saya jualan mungkin nggak akan ada yang percaya gitu ya. Jangan-jangan barangnya nggak datang lagi gitu. Itu tapi Masya Allah gitu ya. Saat itu pada masih ngirimin ayat-ayat, doa-doa yang sebelumnya gitu, tapi saya menetapkan hati untuk enggak, saya walaupun cuma baru tahu doa Nabi Yunus saat itu, udah itu yang saya baca, yang dalam hati saya baca terus gitu, di kantor polisi juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dulu bingung gitu ya, saya yang dizolimin, kenapa saya yang bilang saya yang zolim, gitu, doanya kan gitu ya, saya itu heran gitu. Tapi ya udah saya ikut aja, taunya doanya itulah pokoknya kalau udah bener-bener terpuruk udah nggak tahu harus gimana, udah itu aja yang ini. Perasaan saya yang dizolimin, tapi kenapa saya berdoa saya yang zolim gitu ya. Nggak pernahnya bisnis gitu, sekalinya cuman koordinir pembelian aja jadi begini gitu. Tapi Masya Allah di situ juga saya melihat ya, saudara-saudara yang muslim itu walaupun belum tahu saya sudah masuk Islam itu mereka ada yang membebaskan saya juga, jangan Dok Ica jangan diganti gitu ya, karena kan bukan maunya Dokter Ica, ini kan musibah. Itu Masya Allah gitu, mereka sebegitunya gitu, itu yang saya melihat gitu. Dan betul ketika ketahuan itu Masya Allah, jadi teman-teman kantor itu yang tahu duluan itu sebenarnya, karena saya kepergok ada sholatnya di masjid seperti itu, dan ternyata Allah sudah atur yang saya pikir mungkin orang terdekat dulu nih yang tahu gitu, baru orang lain, ternyata justru orang lain dulu menguatkan saya gitu ya, mensupport saya dulu ketika yang terdekat tahu, dan mungkin kan pastinya shock ya, kaget manusiawi gitu ya. Akhirnya saya sudah punya gitu ya orang-orang yang ada berdiri belakang saya gitu ya, dengan digerakkan oleh Allah lah untuk akhirnya menolong saya gitu. Masya Allah udah begitu banyak pihak yang sangat-sangat berjasa lah dalam proses itu gitu, sampai akhirnya saya juga Masya Allah itulah dibilang sampai saya ini seperti saya udah escape plan sempurna banget nih ya, kayaknya udah diatur nih pasti mau nikah lagi mungkin sama orang Islam atau gimana gitu, udah diatur sebenarnya, tapi enggak, bener-bener kalau ada yang saksinya gitu ya, setiap mereka tanya, Ica abis ini mau gimana, rencananya gimana, nggak tahu, bener-bener gelap banget, termasuk waktu itu setelah dari sempat ke polisi ya, karena saya sempat divisum, di BAP dan sebagainya. Sejak ketahuan 31 Mei itu ternyata pengacara saya itu bawa saya bukan ke ya udah dikontrakin kah atau di kosan kah gitu ya, di apa ngungsinya gitu, tapi Masya Allah langsung dibawa ke pesantren gitu di Umi Irena Handono gitu. Jadi di mana di daerah Sentul gitu. Jadi benar-benar itu saya benar-benar nggak tahu kehidupan Muslim itu seperti apa, tuh benar-benar di situ baru lihat gitu ya. Yang saya seminggu itu saya belum pakai kerudung dan nggak dipaksa untuk pakai. Ya, maaf ya. Nah itu jadinya di situ saya benar-benar belajar Islam tuh di situ gitu. Yang saya dari subuh gitu ya, dari sholat malam dijaga gitu, benar-benar zikir pagi petang dijaga, adab-adab yang saya nggak tahu kalau minum tuh harusnya duduk, itu saya ngambil air di dispenser, saya langsung berdiri langsung minum gitu aja gitu tanpa dosa itu. Kemudian saya kaget juga waktu piket masak itu, yang teman bareng saya itu sampai cari tempat gitu ya, sampai ke ada kursi pun akhirnya jongkok gitu untuk sekedar nyicipin makanan. Kalau saya udah langsung taruh di tangan langsung gitu ya. Tapi Masya Allah, oh gitu sampai yang saya nggak tahu kok pada pakai kaos kaki ya di sini saya gitu. Emang dingin gitu, perasaan nggak dingin gitu. Ternyata Masya Allah, oh kaki itu aurat, semua kaki itu aurat, jadi pada pakai kaos kaki. Oh gitu, bener-bener yang itulah luar biasa kalau diceritakan. Mungkin sekilas seperti itu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah ini
mungkin ayat-ayat yang mungkin berkesan lah, semua ayat di Al-Quran, Masya Allah ya, tapi mungkin ini yang seperti pop up dalam proses saya kemarin gitu ya. Kalau dibilang ini hijrah gitu ya, hijrahnya saya ini saya rasa seperti ini gitu, dan sampai hari ini ya kita memang harus selalu berhijrah gitu ya ke arah yang lebih baik. Cuman saat itu yang saya rasakan seperti di Quran surat Al-Baqarah ini ayat 257, Allah pelindung orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, ilan nur gitu ya. Jadi apa namanya, yang saya rasakan betul-betul dari syirik ya, mempersekutukan Allah kepada cahaya tauhid gitu, dari kegelapan mungkin kemaksiatan gitu kepada cahaya ketaatan gitu, dari Allah juga yang mengeluarkan saya dari kebodohan ya, padahal semuanya udah terpampang jelas gitu ya, tapi waktu itu benar-benar dibutakan gitu, nggak ngerasa salah juga saat itu gitu ya, tapi kepada cahaya apa ya, cahaya ilmu ya. Yang saya lihat Islam tuh betul-betul agama ilmu gitu ya. Justru kita harus mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Silakan gitu ya, fair sekali ya Islam bahwa silakan pelajarin gitu ya, silakan kulik-kulik gitu ya. Kalau sudah ada dalilnya yang jelas, silakan diimani gitu. Jadi itu yang saya rasakan dengan Islam gitu. Nah, kemudian ini tadi yang kalau kita mau bilang tadi supaya oh ya, kalau barang siapa yang berhijrah nanti Allah akan kembalikan lebih baik dari yang bahkan yang kita kehilangan ya. Tapi itu jangan lupa ada syaratnya, yaitu niat hijrah kita harus karena Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau kita hijrah kita sekedar untuk mendapatkan dunia, untuk dianggap alim, untuk dianggap apalah semuanya itu, ya sayang banget gitu ya. Karena hijrah itu kan artinya ada perubahan, juga ada pengorbanan gitu, dan hijrahnya itu cuma bukan buat diri sendiri aja gitu, tapi bisa kita berpengaruh baik gitu buat orang lain gitu. Nah, yang paling perlu kita koreksi atau kita introspeksi terus gitu ya, perbarui terus adalah niat kita gitu. Kesannya kayak lillahi ta'ala gitu, tapi siapa tahu terselip lah gitu, terselip untuk diri sendiri. Termasuk saya seperti ini juga, itu yang betul-betul saya khawatirkan, saya jaga itu ya ini gitu ya. Gimana ya, istighfar lah gitu terus ya. Kalau jangan-jangan nih saya mendakwahkan diri sendiri atau mendakwakan Allah gitu. Itu yang saya takut banget. Nah, ini kemudian ini juga saya share ayat yang saat itu saya sedang betul-betul ketakutan gitu ya. Saya sedang bersembunyi karena saya pikir saat itu belum waktu yang tepat gitu untuk ketemu dengan orang-orang terdekat yang masih shock, masih kaget gitu. Tapi Masya Allah gitu, Allah turunkan ayat ini gitu buat saya gitu. Waktu itu kayak pop up gitu ya, waktu saya selesai sholat tahajud, menunggu sholat subuh di pesantren, saya nggak bisa tidur waktu itu, alhamdulillah ketemu ayat ini. Quran surat Fusilat ayat 30 sampai 32 dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini yang saya agak kaget, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, loh, Allah yang justru menghormati kita gitu ketika kita tetap pada pendirian kita bahwa Tuhan kami adalah Allah gitu. Jadi di situ saya pada subuh, biasanya ada zikir pagi di sana di pesantren, kemudian ada kayak kultum gitu ya, sebentar dari Umi, dan di situ saya bilang, gimana Ica, kan tahu Umi ya dari malam Ica takut gitu ya. Alhamdulillah Umi tadi Ica dapat ayat ini. Ya udah, berarti Ica nggak sendirian, ada Allah gitu. Jadi di jalan tuh
Allahumma yasir walatu asir, dibekelin tasbih untuk ya udah biar ingat untuk zikir terus seperti itu. Dan alhamdulillah ya, jarak 1 meter harusnya orang keluarga saya ada yang di depan saya itu nggak terlihat gitu, sampai saya bisa balik lagi ke ponpes. Alhamdulillah Umi masih selamat, saya bilang gitu. Dan akhirnya Allah bisa pertemukan dalam kondisi yang lebih baik dan kondisi yang lebih tenang waktu itu akhirnya di kantor polisi. Gitu, alhamdulillah. Dan waktu itu memang kalau ditanya kegalauannya, ya nggak mudah ya buat seorang ibu gitu, apalagi anak masih kecil-kecil, ada 3 orang. Nah itu saya sempat yang saya beratin itu doang gitu ya. Tapi Masya Allah timbul lagi, pop up lagi gitu ya, ayat Al-Quran. Betul-betul makanya kita kalau ada masalah, ada apa, balik lagi ke Al-Quran, semuanya ada di situ jawabannya gitu ya. Bahkan untuk saya yang benar-benar nggak tahu, bacanya aja salah, pertama kali bacanya tuh dari justru Quran surat 112 tuh, surat Al-Ikhlas itu gitu. Tapi ternyata itulah ya, saya pikir nggak ada yang salah kenapa Al-Ikhlas itu ditaruh di depan gitu, di ujung gitu. Bagi kami non muslim itu, itulah yang akan pertama kami baca gitu kan. Gitu. Coba kalau Quran surat Al-Ikhlas itu ada di tengah-tengah gitu, mungkin nggak kebaca gitu ya, Masya Allah, sampai saya pikir ini nggak ada yang kebetulan kalau sampai banyak kan orang yang dapat hidayah termasuk Umi Irena Handono ketika salah membaca Al-Quran dari depan, dan itu ketemunya langsung yang dibilang Quran surat Al-Ikhlas itu kan sepertiga isinya Al-Quran ya, itu adalah surat Al-Ikhlas itu, Masya Allah itu. Dan ini saya temukan juga ayat ini gitu, ketika saya galau itu gimana ya anak-anak, tapi ini, dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi saya nggak khawatir itu saat itu, ya udah anak-anak aku serahkan kepada Allah, kalau Allah izinkan Allah juga akan kembalikan lagi, kalau itu pun Allah sanggup memelihara. Gitu. Oke, baik ya. Sorry ya, anaknya udah pada bangun. Nah, kemudian ini yang saya takjub juga dengan Islam, terutama adalah sumber hukumnya ya, yaitu Al-Quran gitu. Masya Allah gitu, sesungguhnya ini janji Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sehingga kami benar-benar memeliharanya. Jadi kenapa saya selalu balik lagi ke Al-Quran? Berawal dari ya keyakinan saya bahwa Al-Quran ini benar-benar kitab suci gitu ya, kitab yang benar-benar dijaga dari perubahan dari 14 abad lalu, lebih dari 14 abad lalu gitu ya, sejak diturunkan sampai hari ini nggak ada satu lafaz pun yang berubah, yang terganti gitu. Masya Allah, itu benar-benar menurut saya udah cukup bukti untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah gitu, betul-betul risalah yang sempurna gitu. Jadi akhirnya saya makin seneng gitu ya, dekat-dekat dengan Al-Quran gitu. Kayaknya malah kalau apalagi kalau lagi haid gitu waktu itu ya nggak bisa ya, tapi mungkin sekarang ada yang bisa dengan handphone dan sebagainya. Nah itu apa ya, benar-benar itu dibilang Quran itu asyifa ya, pengobat, penyembuh, itu betul banget gitu. Juga dibilang cahaya gitu, karena menerangi jalan-jalan kita, kita nggak tahu harus gimana, harus apa, ya balik lagi ke Al-Quran gitu. Itu Masya Allah gitu. Di situ ini antara lain ayat-ayat yang akhirnya makin meneguhkan hati saya ya, untuk apa ya, pengorbanan apapun, masalah tantangan apapun gitu nggak sebanding gitu dengan hidayah yang akhirnya Allah berikan gitu untuk saya gitu. Nah, antara lain di sini ada dari Quran surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam gitu. Seyakin itu, seberani itu untuk menyebut itu gitu, yang bahkan saya nggak menemukan dalam kitab-kitab yang lain gitu, bahwa ini loh yang benar gitu, nggak saya temukan gitu. Terus terang saya nggak pelajarin Islam aja gitu. Islam tuh benar-benar pilihan terakhir saya. Tadinya mau menyangkal lah, nggak usah lah kalau yang Islam gitu ya, tapi ternyata berakhir di sini. Insya Allah ya. Nah kemudian
Quran surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kemudian ini juga yang membuka mata saya gitu ya, Quran surat Al-Maidah ayat 116, Allah berfirman gitu, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Lalu Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Di situ saya, iya ya gitu ya, Masya Allah ternyata memang nggak pernah gitu ya. Nabi Isa itu tetap ya sesuai, karena semua apa ya, ternyata saya juga menyadari ini di Quran surat Yusuf juga dikatakan Nabi Yusuf pun berkata, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah, ternyata memang ya kalau mau benang merahnya memang tauhid itu ya sudah dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa gitu, sampai Nabi Muhammad itu ya tauhid ini gitu yang dibawa gitu ya. Cuman ya ada sayang sekali gitu ya ketika ada orang-orang yang akhirnya membuat kita nggak kepada tauhid ini, dan memang sudah tertulis juga di Al-Quran ya, memang kalau mau sih Allah buat aja semua orang beriman gitu ya, tapi nanti nggak terlihat gitu ujiannya di mana gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ingat betul ya, waktu itu saya 3 bulan tadi, Juni, Juli, Agustus di pesantren. Saya pamit ke Umi, saya juga karena saya belajar saksya Islam juga gitu ya. Walaupun nggak diusir ya, bukan diusir, nggak diapa-apain, cuman saya mempelajari gitu adab-adab orang Islam, adab kita bertamu, adab kita menginap di tempat orang seperti itu dan sebagainya. Akhirnya saya udah, walaupun nyaman banget ada di pesantren, walaupun saya harus PP Jakarta Sentul karena harus tetap bekerja itu 140 kilo sehari, alhamdulillah nggak dikasih sakit, nggak sama sekali gitu ya. Benar-benar kalau kita mandi sebelum subuh itu khasiatnya jadi sehat, itu betul-betul saya rasakan betul itu. Nah itu saya ingat waktu itu ketika saya pamit, Umi, saya sama anak-anak baiknya kembali ke daerah Jakarta. Saya bilang saya udah 3 bulan ada di sini. Waktu itu saya maunya ngontrak gitu ya di rumah karena belum bisa balik ke rumah sendiri. Masya Allah ada yang meminjamkan rumahnya gitu. Salah satu teman kantor meminjamkan rumahnya untuk dipakai tanpa saya boleh bayar gitu ya. Dan itu saya ingat pesan Umi waktu itu, Ica belajar terus jadi muslimah yang kafah. Di situ pertama kali saya dengar kata kafah sebenarnya, dan saya belum tahu, Ica ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Nanti Ica pikir nanti Ica googling gitu, nggak tahu kafah artinya apa, nggak nanya Umi juga lagi kafah apa karena udah posisi mau pamit gitu kan. Dan di situ Masya Allah ya, setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan belajar tentang kafah. Ternyata artinya benar-benar apa ya, ketaatan secara total menyeluruh ya terhadap syariat Islam gitu, nggak pilih-pilih, nggak kayak kita lagi prasmanan gitu. Kalau di kondangan pilih yang kita suka, yang nggak suka nggak kita ambil. Tapi ini Masya Allah gitu, walaupun saya belum bisa dikatakan apa ya kafah gitu, semuanya masih salah-salah, masih belajar, masih suka ditegur di DM juga gitu ya, Bu Dokter maaf itu nggak ada dalilnya atau apa dan sebagainya gitu. Oh iya makasih gitu kan. Itu ya udah gitu, tapi ya yang penting kita niatnya untuk selalu mengarah ke sana ya, insya Allah gitu. Dan yang saya kaget juga gitu ketika membaca ini, nggak ada pilihan lain memang selain kita untuk menjadi Islam yang kafah, karena ayat selanjutnya dikatakan, dan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Kalau kita nggak kafah, pengertiannya berarti kita sebenarnya tanpa sadar mungkin ya, kita sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Ketika kita nggak menyibukkan diri dengan belajar untuk, makanya saya kalau ada yang ikut IG saya sering hashtag tuh mu'alafah belajar kafah itu karena ketika kita nggak sedang ke arah sana gitu, tanpa sadar kita sedang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Nanti mulai galau, nanti mulai ngeluh, nanti mulai
kecewa sama orang, mulai nilai orang, ngejudge orang gimana gitu kan, atau dan sebagainya lah, atau mulai jadi yang diri sendiri yang paling tahu, ujub kah, ataukah futur, kufur, sebagainya gitu. Jadi yang saya rasakan itu kalau kita jaga connect minimal zikir yang nggak pernah lepas gitu ya dari lisan kita itu insya Allah gitu Allah jaga gitu. Nah ini kalau orang suka tanya juga atau waktu itu pernah ada saya bilang kamu kok ada yang mudah kamu pilih yang sulit sih Kak gitu ya mungkin kalau dia lihat banyak banget syariahnya gitu ya itu tapi masya Allah gitu. Seperti Quran surat Al-Maidah ini ayat 6 dikatakan Allah tidak hendak menyulitkan kamu tapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Justru indahnya Islam itu pada perintahnya dan larangannya kalau menurut saya gitu ya. Jadi justru apa ya? Justru kita tuh lagi dibersihkan sama Allah. Kenapa Allah bukannya menyulitkan? Justru azan itu memudahkan kita ya. Jadi ingat gitu. Kalau dulu saya udah sibuk ya udah lewat aja. Walaupun saya bisa berdoa setiap saat gitu, tapi ya kalau lagi sibuk ya udah nanti baru selesai baru. Tapi kalau sekarang kita apa? Dibalik ya. Sekarang kita itu mindsetnya adalah justru yang utama itu waktunya kita dari sholat ke sholat ke sholat itu gitu. Di antara waktu sholat itulah yang sampingan kita. Kalau kita ada pekerjaan lain, saya ada di kantor, itu sampingan saya justru. Kalau saya ada praktek pasien, itu sampingan saya justru. Tapi jangan sampai saya malah karena ada pasien saya jadi nggak sholat gitu ya. Justru yang harus saya ini pasiennya yang tunggu sebentar ya, saya sholat dulu seperti itu. Karena yang utama adalah justru sholatnya gitu ya. Karena yang utama akhiratnya itu gitu. Dunianya itu sampingan. Kenapa begitu? Karena nanti juga jadinya ketika kita menghadapi masalah di kantor, masalah di rumah dan sebagainya, itu ingat itu sampingan. Jadi nggak usah stres banget. Oh itu sampingan kok gitu. Jadi itu sih yang akhirnya saya mengubah mindset saya banget itu seperti itu gitu. Juga waktu itu saya ikut kajian ya Ustadz Aagim gitu waktu itu alhamdulillah saya pikir tuh dunia ya kegiatan dunia, kegiatan akhirat ya kegiatan akhirat, tapi masya Allah mindset saya diubah lagi. Enggak Bu Dokter, kalau misalnya kamu melakukan sholat, kamu berdakwah, tapi kamu sama sekali waktu sholat, waktu dakwah, waktu sedekah, waktu zikir kamu nggak ingat Allah, cuma sekedar misalnya zikir ya ngucapin aja 100 kali, berapa kali gitu ya, cuman tapi nggak ingat Allah di zikirnya sekalipun ya tetap aja itu bukan kegiatan akhirat gitu. Sebaliknya kalau kegiatan kita dunia nih, kita misalnya saya tadi ya disebutin saya kaptennya komunitas lari gitu di kantor. Nah itu larinya sambil zikir sambil mengingat Allah. Kita lagi praktek ngucapin bismillah, kita Allahumma yasir wala tu'asir supaya nyabutnya gampang, operasinya gampang gitu. Itu justru itu yang malah justru bernilai akhirat, bernilai ibadah seperti itu. Itu yang benar-benar saya oh ternyata Islam seperti ini ya. Semua segala sesuatu yang kita lakukan yang walaupun kelihatannya kayak dunia gitu, tapi ketika kita menghadirkan Allah, mengingat Allah, berharap sama Allah, pertolongan Allah, itu bernilai ibadah semua dari bangun tidur sampai tidur lagi, masya Allah. Dan di sini juga kalau di apa sih yang bikin paling nggak menjaga ya atau bikin kita tetap semangat, tetap istiqomah, ya ini saya ingat ada hadis mengatakan demi kemuliaanku tidak akan aku kumpulkan pada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman itu bersamaan. Siapa yang merasa aman dari azabku di dunia, maka aku jadikan ia ketakutan di hari kiamat. Dan siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan memberikan rasa aman di hari akhirat. Pasti kita pilihnya ya yang aman di akhir kiamat ya, di akhirat gitu kan. Jadi ya udah emang di dunia ini bukan tempatnya santai-santai, tempatnya apa ya leye-leye gitu ya. Tapi ya inilah waktunya kita untuk betul-betul mempersiapkan sebaik-baik bekal di akhirat. Ini tadi kenapa mungkin agak nyambung nih sama judul kajiannya berlari menggapai kafah gitu karena ada hadisnya juga dikatakan ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah maka berlarilah, jika sulit bagimu maka beralih kecillah, jika kamu lelah berjalanlah, jika itu pun tidak mampu
merangkaklah, namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti. Jadi kita yang sudah alhamdulillah ya bisa dapat hidayah, dapat nikmat iman, nikmat Islam gitu, jangan puas, jangan berhenti gitu, karena justru kita harus berlari gitu ya, berlari mungkin karena sebagai manusiawi kita nggak bisa lari terus-terusan gitu ya, ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita down gitu, tapi tetap berusaha gitu, tetap berusaha maju gitu, jangan sampai kita berhenti, rugi kita, apalagi berbalik arah seperti itu ya, nauzubillah min dzalik. Nah, ini juga dikatakan janji Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Insya Allah kalau kita istiqomah di jalan Allah, masalah apapun itu kita lebih enteng hadapinnya karena kita serahkan kekhawatiran kita, kebahagiaan kita itu nggak ditentukan oleh itu semua, tapi ketika kita yakin kita masih punya Allah gitu. Nah, kok balik. Nah, kemudian juga ini ya, kadang kita terutama saya dan mungkin mu'alaf lainnya gitu yang keluarganya mungkin belum kembali ke fitrah juga gitu ya, baru sendirian gitu, rasanya seperti ini sih, andai hidayah itu seperti masih Imam Asy-Syafi'i ya, andai hidayah itu seperti buah yang bisa dibeli tuh rasanya pengen beli berkeranjang-keranjang gitu untuk saya bagikan kepada anak-anak, pada orang tua, kepada adik-adik gitu yang belum gitu. Nah, tapi Masya Allah ternyata surat Al-Qasas ayat 56 katakan, sungguh engkau Muhammad, bahkan Rasulullah sendiri tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berbahagialah kita yang dianggap Allah orang-orang yang mau menerima petunjuk ya. Semoga terus ya hidayah taufik itu selalu ada bersama-sama kita, termasuk keistiqomahan. Saya yakin itu murni rahmat Allah, Allah yang kasih gitu. Karena kalau sebagai manusia nggak mungkin kita bisa istiqomah. Nah ini arahnya kita adalah untuk semakin kita menyempurnakan akhlak kita ya, karena memang Rasulullah diutus ya untuk menyempurnakan akhlak gitu ya, menjadi rahmat bagi semesta alam, karena banyak orang-orang yang belum mendapat hidayah itu justru mendapat hidayahnya ketika melihat orang muslim yang berakhlak mulia gitu. Semoga kita bisa menjadi sebab gitu ya, salah satu sebab dari orang-orang mendapat hidayah gitu, walaupun hidayah murni milik semata-mata milik Allah, karena memang mukmin yang sempurna keimanannya itu yang paling baik akhlaknya gitu ya. Mereka mungkin belum bisa dan nggak mau atau belum melihat isinya Al-Quran gitu, tapi kalau kita bisa berakhlak Al-Quran itu insya Allah gitu ya, mereka akan melihat keindahan Islam. Insya Allah. Nah, ini juga jadi ayat pegangan saya juga ya, ketika saya mungkin tadinya ragu gitu ya, saya belum ustazah, tapi ngomong saya takut banyak ngomong banyak salah gitu ya, tapi insya Allah kita luruskan niat terus gitu ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya, lakukan yang menyampaikan kebaikan gitu ya, ya udah itu akhirnya menguatkan saya lah untuk ya udah selama Allah mau pakai, Allah percayakan ya udah gitu ya. Dan di sini kadang saya ragu gimana nanti kondisi misalnya kalau anak-anak dan sebagainya. Nah, tadi balik lagi, dunia itu di tangan kita, kita yang atur, jangan kita yang diperbudak oleh dunia, dan akhirnya misalnya keluarga jadi terbengkalai. Saya diingatin, jangan jadi kayak lilin yang menerangi, tapi badannya habis sendiri gitu ya. Nah, semuanya harus seimbang gitu. Tapi janji Allah, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Masya Allah ya, kita nggak berpikir untuk mengejar jabatan dan sebagainya, tapi nanti Allah sendiri yang akan menaruh kedudukan kita di mana gitu ya, ketika kita menolong agama Allah. Nah, ini terakhir mungkin tugas kita semua ya, bukan hanya tugas para pendakwa gitu, kita justru harus menjadi ini ya, agent-agent ini gitu ya, menjadi
dakwah gitu ya, dakwah agar semakin banyak orang yang berbondong-bondong kembali kepada agama Allah ini. Dan memang nggak ada penolong lain menurut saya bagi perjuangan dakwah kita ya kecuali Allah gitu. Mau kita cerdas kayak apa ya nggak bisa gitu. Mau kita banting tulang kerja keras dari pagi sampai malam juga nggak bisa kalau bukan Allah. Satu-satunya ketika kita mau rindu jadi sebab orang lain dapat hidayah, taufik dari Allah, kita rindu untuk berlari bisa mencapai sebagai muslimah yang kafah gitu ya. Nggak ada jalan lain selain kita harus takarub ilallah ya, mendekat terus kepada Allah sang pemilik hati, karena kalau kita dekat sama pemilik hati ya bukankah mudah itu buat Allah membolak-balikan hati yang kita doakan gitu. Mungkin sampai situ dulu, Mbak Teh Krida ya. Teh Krida, nanti ada pertanyaan atau koreksi, silakan. Ya, Maaf lahir Masya Allah. Sangat merinding begitu ya dari awal sampai tadi akhir dokter menyampaikan begitu. Baik, ibu-ibu, bila ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan via chat atau boleh open mic ya, langsung disampaikan kepada dokter. Begitu. Nah, mungkin sambil menunggu ibu-ibu yang lain mengucapkan pertanyaannya, barangkali saya ingin bertanya dulu ya, Dok. Ya, silakan. Ya, begini. Aduh, saya juga bingung. Lebih kepada ingin tahu, aduh maaf. Begini, bagaimana gitu perasaan dokter pas waktu awal hidayahnya apa gitu ya? Aduh maaf. Atau boleh deh yang lain dulu tanya. Apa? Perasaan apa Teh? Ya, maksudnya gini, bagaimana gitu perasaan dokter Ica ya pertama kali hidayah menyapa gitu kan? Misalnya kita menganalogikan misalnya ya dokter ya. Iya. Ketika dulu kita pertama nikah saja nih dokter ya, terus kita punya suami baru lah, punya suami baru, maksudnya baru pertama kali menikah, ya, terus kita merasa ada orang yang sangat peduli, terus mencintai kita, gitu ya, berjanji merawat kita sampai tua, gitu, itu saja kan sudah apa ya, membahagiakan gitu dokter. Nah, maksud saya ya kan saya tidak, maksudnya bagi saya yang terlahir Islam begitu dokter ya, kemudian aduh maaf ya, maaf ibu. Bagi saya yang terlahir Islam, dibesarkan secara Islam, kemudian di lingkungan yang semuanya Islam, kan tentunya tidak mungkin tidak sempat merasakan sensasi yang dokter rasakan ya ketika pertama kali itu. Ketika pertama kali menyapa gitu kan, kemudian merasa bahwa gimana Allah yang Maha Perkasa itu demikian lemah lembut gitu ya dokter. Itu bagaimana perasaannya dok? Iya, alhamdulillah ya, masya Allah. Iya, saya kalau setiap ingat itu betul Teh, itu benar-benar kayaknya nggak ada anugerah yang lebih besar daripada itu gitu ya. Saya tuh kenapa saya sampai hari ini masih belajar kristologi gitu ya, perbandingan agama dan sebagainya, itu bukan buat berdebat gitu Teh, tapi buat justru makin bersyukur gitu ya dengan keputusan yang saya ambil 1,5 tahun yang lalu gitu ya, untuk menjemput itu ya, memberanikan diri menjemput hidayah Allah, karena saya yakin gitu sebenarnya banyak Teh di antara kita tuh yang sudah sebenarnya tahu gitu ya betapa benarnya Islam, mulianya Islam gitu ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal itu nggak bisa gitu ya untuk bisa seperti ini gitu ya. Itu kalau sampai Allah berikan keberanian itu gitu tuh, saya itu benar-benar luar biasa betul Teh.
bahkan sampai ya tadi kan saya bilang untuk demi dapat ridha Allah itu bahkan pun saya yang selama ini keluarga rumah tangga yang saya pertahankan itu kan itu sampai ya udah gitu sampai galau gitu waktu itu tuh kan ada sebelum sidang perceraian tuh ada mediasi ya. Itu galau juga gitu ya. Ini gimana ya, apa nggak usah ya gitu. Saya nih kayak nyari perkara gitu ya. Kasihan anak-anak dan sebagainya. Itu kalau putus sebentar aja tuh zikir, waktu saat itu putus bentar zikir, yang masuk yang bisikan setan teh, yang bilang kamu tuh perusak gitu, kamu yang ngambil kebahagiaan anak-anak dan sebagainya gitu kan. Nanti kamu nanti udah gede mungkin akan pada menyesal dan sebagainya gitu. Tapi ketika balik lagi gitu ya, kita zikir gitu, bergantung sama Allah lagi, ya itu enggak, justru kamu bisa menjadi, siapa tahu menjadi pintu ya, pintunya, jalannya yang lain juga bisa kembali dapat hidayah gitu. Nah, dan saat itu bener-bener nggak bisa dibayangkan ya, kayak apa ya, kayak tadi ya, waktu pertama kali menikah itu dapat akhirnya bisa menikah bahagia, dapat punya anak gitu ya. Sebelumnya saya pernah keguguran dulu sebelum dapat anak pertama ini juga, itu bahagia juga udah luar biasa. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener teh kayak apa ya? Kayak bahkan tadi kan teh mati pun siap gitu, karena ya apa namanya, insya Allah siap gitu, karena apa, ya udah gitu kan, ya udah yakin gitu ya, kita udah sama Allah gitu. Bener. Karena tadi balik lagi sih, kalau ini sesuai dengan fitrah, memang kayak langsung kontak gitu ya, kayak langsung ya ini fitrahnya gitu kan. Ketika ini yang benar gitu, kayak langsung ya udah gitu. Nggak ada hal lain yang sebanding. Makanya itu kenapa kita rela berkorban segala macam, karena udah tahu indahnya, benarnya itu yang nantinya itu ya udah gitu. Jadi benar-benar kalau benar teh setiap ingat itu bohong kalau sujud tuh nggak nangis gitu. Gitu. Dan selalu itu yang jadi apa ya, barometer saya teh, kalau misalnya sekarang pun sholat dalam kondisi sudah lebih lapang gitu ya, jangan sampai bagusan sholat saya waktu kemarin belum sempurna gitu, belum sempurna bacaannya, belum sempurna gerakannya, menurut Allah ternyata apa ya, hati saya lebih bagus saat itu gitu ya, mengingat Allahnya, menghadirkan Allahnya lebih bagus saat itu yang terus jadi barometer saya. Saya sharing cerita bolak-balik gini ya, mudah-mudahan nggak pada bosan. Itu lagi ngukur diri sendiri lagi juga teh gitu. Ini yang diomongin beneran yang dirasain, yang dilakuin gitu ya, gitu kan. Apa yang lebih baik kan kemarin, apa yang sekarang kayak gitu waktu kondisi lebih lapang gitu teh. Iya, Dok. Ya, saya selalu kalau ketemu mu'alaf itu yang pengen saya tahu tuh itu, gimana ya perasaannya gitu ya. Sedangkan kita aja ya, dengan makhluk aja gitu ya, merasa dicintai makhluk aja luar biasa begitu ya. Apalagi pertama kali merasa bahwa itu zat yang maha perkasa tuh amat mencintai kita begitu ya, Dokter. Ya, betul. Baik, mangga sudah ada pertanyaan, Dokter. Ini, bentar. Belum ada ya, ini baru Bu Yulia. Masya Allah, Dokter, penyemangat, semoga Allah mudahkan untuk istiqomah hingga akhir hayat dan berjumpa di surga. Amin. Amin. Masya Allah. Silakan ibu-ibu, akhwat fillah yang lain bareng ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Krida. Waalaikumsalam, Bu Dia. Nah, Bu Dia. Apa, Dokter Karissa? Iya, terima kasih banyak sudah hadir di acara Liga ITB ya. Sesuatu yang banget lah bagi kami ya. Rezeki ini juga sebenarnya untuk kami ya di komunitas Liga ITB, karena memang kami ingin merefresh istilahnya ya. Jadi teman-teman yang memang dari sejak lahir sudah ditakdirkan, sudah sama Allah diberi hidayah langsung sejak lahir menjadi muslimah. Terus dengan adanya mu'alaf ini mungkin bisa mengecas kami gitu. Karena memang perlu dicas sih, Dok ya. Karena kadang-kadang kalau kita sudah terlena kan, karena merasa udah, oh ya kita sudah muslim dari lahir, sudah punya amalan, sudah punya ibadah gitu. Jadi ya udah. Nah, saya tuh mengikuti terus YouTube-nya dokter, sehingga waktu itu dokter sempat sampaikan dalam salah satu YouTube dokter bahwa kita itu untuk
meraih ridho Allah, menjadi muslim yang kafah itu tidak bisa lagi santai-santai, tapi harus berlari. Karena kan waktu yang sudah, waktu kita yang sebenarnya sempit ya, kita kan kalau hitungan di dunia itu kan kalau hitungan dengan di surga 1 hari itu 1000 tahun, berarti kita hanya hidup 2,5 jam mungkin ya. 2,5 jam hidup kita ini di dunia ini, hidupnya 2,5 jam kalau gitu. Nah, jadi ya memang harus berlari seperti itu. Dan saya sangat tergugah juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Karissa, begitu hebatnya Allah menyayangi Dokter Karissa, menyiapkan segala sesuatunya ya untuk bisa hijrah sampai semua ujian-ujian itu bisa terlalui, sudah disiapkan ya, ada ujian, solusi itu sudah disiapkan karena Allah tahu kecintaan Dokter Karissa pada Allah ya. Mungkin tidak semua mualaf-mualaf bisa merasakan sebegitu ininya ya, sebegitu mudah ada jalan, setiap permasalahan ada jalan ya gitu. Mereka ada juga yang masih tertatih-tatih dan sebagainya, dan jadi ini Dokter Karissa ini juga bisa menyemangati mereka mualaf-mualaf yang masih tertatih-tatih. Saya sendiri sebenarnya sangat malu kalau sudah melihat apa ya YouTube dokter, kok dokter yang baru mualaf hampir 1,5 tahun mungkin ya dok, dari Maret sampai Maret 2020, sekarang Oktober ya, belum 2 tahun kan, tetapi Masya Allah ininya lompatan-lompatannya, ilmunya sudah terus dan terus ya. Itulah saya bilang dokter itu sebenarnya berlari, jadi kami juga ingin ketularan nih berlari seperti dokter ya, menjadi muslimah yang kafah. Terutama saya malu juga, saya sudah menjadi mualaf yang sudah puluhan tahun, tetapi ketika itu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas saya lulus SMA itu, ya sudah hanya saya mengucapkan kalimat 2 syahadat, ya memang seperti dokter kan ada rezeki ya, jadi bisa sampai ke mualaf center, bisa pesantren di sana 3 bulan. Nah, kalau waktu saya itu ya kalau udah pada saat itu kita menyampaikan, kita belajar dulu karena belajar di agama sebelumnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, bahkan pada saat itu nilai saya itu kalau di pelajaran agama ya hampir 100-100 ya, di agama yang lalu itu 100-100. Kok nggak ada tantangan, kok begitu mudah dan sebagainya ya. Dan bahkan kalau dokter sendiri kan sampai sempat ngajar ya di sekolah minggu, ngajar di setiap ini ya remaja ini ya, dalam misa mungkin ada sekolah minggu dan sebagainya, dokter ngajar. Kalau saya sih ya hanya belajar waktu itu, karena waktu itu kalau kita non muslim itu di sekolahan negeri itu kita boleh keluar ya, boleh keluar atau boleh mengikutin kan di kelas, boleh keluar nanti kalau yang masih suka dengerin ya dengerin, tapi saya nggak keluar saya karena tertarik itu ya. Jadi selalu di kelas itu kalau ada pelajaran Islam, pelajaran agama Islam, ya saya tetap di situ. Ingin tahu sih seperti apa Islam gitu ya. Nah terus begitu pas pelajarannya agama Katolik itu kita ya ikut ke kelas Katolik, jadi saya bisa sambil ini ya belajar ini belajar itu gitu. Nah dari situ kita simpulkan ya rasanya aku harus keluar deh dari yang agama lama dan aku masuk ke agama yang baru gitu. Nah tetapi ya sudah, setelah lulus SMA udah syahadat, terus kita udah pergi cari kuliah, tempat kuliah, cari kerja dan sebagainya ya. Yang saya tahu ya saya dari baca buku-buku sendiri aja, buku. Oh belajar sholatnya gimana, oh baca ininya gimana. Nah jadi ya banyak yang terus hanya ya taunya menjalankan sholat, zakat, puasa, bahkan zakat juga nggak terlalu hafal ya. Waktu itu kan kalau sekarang lebih mudah ya di YouTube itu banyak belajar. Kalau dulu kan apalagi kita sekolah di daerah itu buku-buku kan sangat susah gitu. Waktu itu kita di daerah sih, di daerah terpencil yang aduh buku-buku juga susah dan sebagainya. Dan waktu itu tahun 80-an itu dokter belum lahir. Dokter lahir? Belum lahir ya. Masih muda dokter Ica. Ya. Tahun 80-an itu belum kayak sekarang bisa belajar di internet. Nah sekarang subhanallah ya bisa belajar di internet, bisa sharing dengan ya seperti ini, melihat dokter dan bisa belajar dimanapun istilahnya ya.
Nah, Dokter Karissa, jadi kami sekali ini sangat terinspirasi oleh adanya kehadiran dokter. Mungkin itu juga jalan Allah ya, menghadirkan Dokter Karissa di tengah-tengah kami untuk menjadi inspirasi kami untuk lebih giat lagi, untuk bisa sama-sama berlari mencapai kafah itu ya. Itu sih sebenarnya dokter, saya nggak ada pertanyaan, cuman saya semoga dokter tetap gigih dan saudara-saudara dokter putra-putranya bisa juga dapat hidayah juga ya. Saya juga masih punya PR nih dok, ada 2 adik saya yang belum hijrah ya. Setiap saat pada saat kita menunaikan ibadah haji, ya selalu mendoainnya supaya ya yang adik itu juga dapat hidayah. Memang seperti yang disampaikan tadi ya di ayat-ayat Quran juga, hidayah itu sebenarnya benar-benar tidak mudah sih ya. Walaupun kita udah setiap saat berdoa, kita sudah berusaha, tetapi kalau memang Allah belum memberikan hidayah, memang susah ya dok ya. Nah, semoga dokter juga dan kita dan saya dan yang lainnya juga diberi kemudahan untuk saudara-saudara kita yang belum masuk kembali menjadi seorang muslim, karena kan kita sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran bahwa kita itu fitrahnya adalah muslim ya. Kita itu seorang muslim fitrahnya itu sebenarnya. Sehingga semuanya dapat menikmati hidayah Allah, dapat menikmati agama indah Islam, dapat menikmati agama yang membawa kita keselamatan dunia dan akhirat gitu ya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak ya dok ya sudah mau hadir. Adalah kita mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lagi jumpa lagi ya dokter ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Mangga yang lain, mumpung ada di sini nih, langsung bisa ditanyakan. Kalau saya sih sudah beberapa kali nonton YouTube-nya Dokter Ica, Masya Allah, nggak pernah tuh nggak melo-melo. Ya, jadi ya sangat menginspirasi dokter. Bagaimana kita yang udah lahir Islam, dibesarkan cara Islam, keluarga Islam gitu ya, begitu mudah kita bisa sholat gitu kan, belajar agama gitu. Tapi kadang-kadang begitu dokter ujiannya. Iya. Ya, silakan. Iya, mohon maaf tidak video ini dengan Ibu Lisda. Mangga, Bu Lisda, silakan. Kalau buka video nanti hilang deh. Siap, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kebetulan saya dapat info dari Bu Binarti. Terima kasih banyak Bu Binarti. Sudah Lisda, saya banyaknya orang dapat inspirasi. Saya juga sama Bu Lisda, nggak bisa nih, kamera saya lagi error, jadi nggak bisa kebuka. Iya, ini juga saya sinyal tuh dari tadi. Jadi kalau buka video kayaknya nanti kelempar gitu ya. Ya mungkin saya sebagai kaum kolonial ya Bu Binarti, kalau kita ya. Kolonial boleh sudah bisa aja. Ya, cukup apresiasi kepada dokter nih yang sudah, alhamdulillah saya sudah tadi mendengar perjalanannya ya, luar biasa gitu ya. Nah, yang saya tanyakan sama dokter nih, tantangan mungkin kalau memang sudah ada dijawab atau pertanyaan yang sama, tapi saya mohon dijawab lagi, barangkali saya tadi kurang menyimak karena sinyalnya luplep gitu ya. Nah, apa tantangan terberat nih bagi dokter setelah menjalankan konsep Islam ini yang menurut dokter tuh sangat berat gitu, atau mungkin tidak ada yang berat mungkin ternyata gitu. Itu aja dok. Iya, terima kasih banyak Bu Lisda pertanyaannya. Insya Allah dijawab ya. Tantangan terberat kalau tadi bisa dibilang itu sih tadi yang sampai hari ini ya kadang membisik-bisik ya di saya ini, kan kita nggak tahu ke depannya gimana ya ini kondisi anak-anak saya, dan sebagai single parent berarti ya sekarang gitu ya, anak-anak itu ikut saya tapi kondisinya juga mereka masih di sekolah yang lama, itu tantangan terberatnya yaitu kadang ketika setan tuh seperti membuat saya berpikir bahwa saya menghancurkan masa depan mereka dan sebagainya gitu ya, dan di situ
ya udah balik lagi itu ke zikir tadi, balik lagi ke Al-Qur'an gitu ya, bahwa insya Allah gitu ya, saya berdoanya mereka mau tengah-tengahnya seperti apa, saya minta mereka diwafatkan dalam keadaan Islam gitu ya. Nanti kami biar bisa berkumpul lagi gitu bersama orang-orang soleh. Itu mungkin kalau bisa dibilang yang sampai hari ini berasa gitu. Kalau waktu saat itu memang yang ujian masker, penipuan itu, soal harta ya, uang itu alhamdulillah sudah lewat. Kemudian tadi harus nggak bisa melanjutkan rumah tangga dengan mantan suami yang non muslim, itu berat juga buat saya. Kalau tantangan akhir-akhir ini ya tadi ya, gimana tadi kita supaya bisa selalu gitu ya, selalu dalam ridhonya Allah, itu yang menurut saya susah itu. Itu yang apa Bu, kayaknya tadi yang kita pikir kita sudah lillahi ta'ala aja kadang kayaknya masih terselip kok kadang kalau kita sampai kecewa gitu ya dengan pendapat orang atau apa gitu kan berarti kita masih mikirnya diri kita gitu ya, masih kita nggak pede dan sebagainya, itu kan diri kita gitu. Oh berarti bener aku belum betul-betul lillahi ta'ala gitu ya. Jadi itu masih taubat lagi gitu, perbarui niat lagi. Justru ujian itu, saya rasa ujian itu yang berat itu justru ujian kebaikan gitu. Kalau keburukan kita mah langsung gampang banget suruh sujud, suruh nangis, suruh sholat gitu, kayaknya langsung gitu, suruh puasa pun hayu gitu kan gitu. Cuman kalau ujian kebaikan itu kadang kita baru nyadarnya nanti gitu, udah terlena, udah kayak apa gitu baru itu. Jadi malah saya lebih hati-hati ketika kebaikan gitu. Ketika tiba-tiba dapat promosi, ketika tiba-tiba dapat pujian, ketika tiba-tiba dapat rezeki gitu ya. Terus wah, ini ada apa nih? Atau wah, ini mau apa ya? Ya Allah, ini buat siapa ya Allah rezekinya misalnya atau gimana. Terus yang langsung bukan kan biasanya mungkin ya yang alhamdulillah gitu ya. Sekarang langsung habis alhamdulillah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Takutnya nanti jadi habis di misalnya menang apa, dapat hadiah apa gitu ya, dapat prestasi apa gitu, itu juga langsung astagfirullahaladzim malah gitu, karena takut nggak boleh ujub gitu, nggak boleh ini gitu. Yang itu sih Bu, yang gimana ya seperti itu gitu sih saya ngerasa gitu. Kemudian ketika kita lagi belajar nih, kita lagi belajar gitu, ketika kita makin belajar itu nggak makin berpikir wah kayaknya aku udah makin banyak ilmunya nih atau udah apa atau itu sih yang benar-benar harus disingkirin, atau nanti jadi justru kita malah ngerendahkan orang lain gitu ya, ngerasa diri lebih baik ketika kita udah lebih berhijrah, lebih baik, lebih duluan gitu kan, kayak lebih istiqomah yang gitu sih. Ujian kebaikan itu yang justru menjadi tantangan buat saya gitu ya, akhir-akhir ini gitu Bu. Jadi masih belajar. Ya Dok, kalau dalam menjalankan sehari-hari Ya. Islam itu misalnya kan harus sholat 5 waktu, gitu kan, harus apalah gitu kan dengan peraturan-peraturan yang sudah diwajibkan tentunya itu, tapi tidak ada tantangan, tidak ada keraguan ya. Iya, gitu. alhamdulillah. Jalannya mulus gitu ya. Alhamdulillah ya. Itu saya alhamdulillah banget, itu aja tuh udah alhamdulillah banget ya, ketika merindukan waktu sholat, ketika merindukan Senin Kamis ya, untuk bisa berpuasa, merindukan kalau zikir kan harus dijaga terus ya, merindukan ngaji ya, kelas ngaji seperti itu. Itu sih yang yang gimana caranya untuk kita bisa seperti itu ya. Terus ketika belajar adab-adabnya gitu ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah gitu, yang ketika mungkin sebenarnya banyak umat Islam yang justru sudah nggak menghidupkan lagi gitu ya, dan itu kita berusaha untuk seperti itu gitu, karena bukan karena supaya terlihat soleha banget gitu ya, enggak, tapi justru lebih karena kita tuh kayak bilang ke Rasulullah, nih loh bukti aku mencintai Rasulullah gitu. Kita ikhtiar kita untuk nanti bisa insya Allah di surga bisa didekatkan gitu, dikumpulkan dengan Rasulullah gitu ya. Seperti itu sih, lebih ke
Lebih ke itu. Alhamdulillahnya tadi saya pemikirannya itu Bu Lisda, ini apa Allah ini bukan lagi mau nyulitin kita kok, Allah lagi mau membersihkan saya gitu. Dengan semua itu untuk membersihkan saya, untuk malah menyempurnakan nikmat yang sebenarnya sudah nikmat nih, lebih sempurna lagi nikmatnya gitu. Justru dengan ibadah-ibadah ini, insya Allah terus begitu. Ya, artinya kalau dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam Islam sudah siap ya, bukan tantangan lagi mungkin ya Dok ya. Insya Allah, iya. Baik, Malah lebih terima enak kasih ya. Bu Dokter Lebih senang. cantik. Semoga istiqomah dalam menjalankan semuanya. Amin. Amin, amin, insya Allah. Ya. Ya. Cukup Bu Lisda? Cukup Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu Lisda. Mangga kita punya waktu beberapa menit lagi lah, sedikit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Iya, ini dokter, Masya Allah saya juga, ini sih curhat saja sedikit ya. Sebetulnya kan sekarang ini bukan gilirannya saya nih menjadi MC. Masya Allah, lagi-lagi juga memang tidak ada yang kebetulan ya dokter ya. Bu Alfi, Bu Fatima menawari saya, saya langsung mau soalnya jujur aja dokter, saya lagi dalam kondisi yang astagfirullah yang futur begitu ya. Jadi saya mau ambil gitu. Ya. Gitu. Alhamdulillah. Silakan. Kasih Bu Terima kasih Bu Tia. Ini Masya Allah. Yang MC yang sudah direncanakan ternyata tiba-tiba tidak bisa itu ya. Ya memang rezekinya Bu Frida. Rezeki saya, Masya Allah. Iya Bu. Iya. Harus malu ya Bu ya dengan dokter Ica nih yang untuk sekedar sholat saja, Masya Allah harus melewati sholat ya kita banyak ya. Dengan kerjaan tadi udah dijelasin kan sama dokter, justru bukan yang sholat yang utama ya, kalau kerjaan selingan ternyata kan. Jadi ada pencerahan kan. Mudah-mudahan setelah ini kita semua semangat lagi ya Bu Diah ya. Iya. Dokter Karissa, terima kasih. Saya tuh selalu lihat YouTube-nya dokter terus ngefan banget. Aduh, gimana ya mencari. Ya, sama Bu Diah. Saya kontak personnya, terus akhirnya saya dapat dari Mbak Sally. Irena tuh. Iya, punya Umi. Karena saya tahu dokter tuh kan ada sudah 3 bulan pesantren di Mu'alaf Center, pastinya juga Umi punya nomor teleponnya dokter. Masih santri online ini saya. Santri online sekarang ya. Ya, baru kalau bisa sekali, tidak semua orang punya kesempatan juga ya bisa ini di Mu'alaf Center mungkin ya, karena kan tempatnya juga mungkin terbatas ya dokter ya. Dan dokter alhamdulillah sekali bisa dalam dalam bimbingan Mu'alaf Center itu, dan alhamdulillahnya berhasil gitu ya Mu'alaf Center ini. Dokter bisa menjadi rantai untuk berbuat dakwah kepada kami ya, rantai. Jadi sehat selalu ya dokter ya, putra-putranya sehat ya. Baik. Sepertinya belum ada yang ditanyakan lagi, barangkali karena sekarang sudah pukul 11.30. Apresiasi nih dok, yang hadir banyak sekali nih di acara ini. Biasanya biasalah mungkin ibu-ibu sibuk, Sabtu, Minggu sibuk. Jadi ini banyak sekali nih, udah sampai 70 tadi ya. Iya, Masya Allah. 68. Iya. Nah, dokter kalau misalnya dokter masih ada tanda-tanya apa itu liga tuh apa klub sepak bolanya ITB atau apa ya? Sepak bola emak-emak. Ya. Jadi kami tuh liga tuh kami tuh memang punya cita-cita ingin semuanya tuh masuk surga ya tentunya ya, sehingga kami ini cita-cita kami dituangkan dalam komunitas kami ini dengan nama Liga, jadi Lingkaran Surga Ganesha ITB gitu, Dok. Nah, ini kami terdiri dari ada para dosen di sini, ada para tenaga kependidikan yang sudah pensiun atau alumni, istri dosen. Kita semuanya berkumpul muslimah ini inginnya dalam satu wadah di sini, dokter. Jadi kita namakan Lingkaran Surga. Ini ininya ada ini
senior-senior kami di sini ada Bu Fatima, Bu Alfi, ada Bu Dewi, ada Bu Pras, banyak sekali ini senior-senior kami di sini ini yang menggagas liga ini. Ya, begitu Dok ceritanya, sedikit cerita, dan kami juga belum lama sih berdirinya, baru, dan kajian juga mungkin baru berapa ya Bu Krida, ada setahun ya Bu Krida? Udah lebih. Kita setahun lebih, Kita Juni sudah, ya? iya, kita kan sudah katam, kita sudah hampir katam yang kedua kan, yang Jadi kegiatan kita tuh ada obrol ya, one day, one lembar, ada ada juga asin, ada kajian gitu aja dokter. Kita ini pada belajar, pada betul. jadi Masya Allah. masih belajar Semoga semua. bisa terus ya Bu. Amin, amin. Baik, Bu Diah, mungkin kita akhiri saja ya Bu Diah, karena sudah pukul 11.33. Jadi mohon nih Dokter Ica bisa menutup acara ini dengan memimpin membaca doa begitu buat kami semua, seperti itu. Ya. Nanti ya. Atau izin dokter, mumpung masih lengkap, kita mau foto bersama nih. Ya, iya boleh. Mau foto bersama dulu bersama Dokter Ica. Iya Ibu, silakan di on-kan videonya, nggak apa-apa yang pakai daster asal pakai kerudung. Yang belum isi absen isi ya. Oh iya, ada isi absen. Ya, dibuka. Ini ada berapa? Oh, ada 3 halaman. Ya. Sudah pada dibuka semuanya, sebentar ya. Kita ambil halaman pertama. Senyumnya mana? Krek. Wah, aku nggak bisa senyum, kamu nggak jalan. Bu Diah, Mas, sebentar. Ini soalnya ini, lup-lup kameranya. Iya ya, suka gitu ya, Bu. Bentar. Halaman pertama. Saya masuk halaman kedua nih. Ayo, halaman kedua, silakan yang mau on-kan. Siap. Krek. Izin ya. Halaman ketiga. Krek. Ya, sudah. Mangga Dokter Ica, silakan dipimpin doa untuk kita semua begitu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau hari ini Engkau telah menghimpun hati-hati para soleha-soleha dari Liga ITB ini pada siang hari ini, ya Allah, dari awal sampai akhirnya tadi, ya Allah, biarlah ya Allah kami boleh berjumpa kembali, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, bersatu dalam dakwah kepadamu, berpadu dalam membela syariat-mu, dan teguhkanlah ya Allah ikatannya, ya Allah, kekalkanlah cinta kasih di antara kami. Engkau yang menunjuki jalan-jalan yang harus kami tempuh, ya Allah, dan penuhi hati kami dengan cahayamu yang tidak pernah sirna, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah, dengan kelimpahan iman kepadamu dan indahnya bertawakal kepadamu. Hidupkanlah kami dengan marifat kepadamu, wafatkanlah kami husnul khotimah, ya Allah, di jalan kepadamu. Dan sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kabulkan doa kami, Allah, dan sampaikanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat beliau, dan terima kasih ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah di surgamu ya Allah, dan
berikan kami, rahmati kami dengan keistiqomahan ya Allah, sampai kami kembali lagi ya Allah, menghadap kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau yang merahmati juga keluarga besar kami ya Allah, Engkau yang merahmati ya Allah setiap urusan-urusan kami, Engkau yang mempermudah ya Allah, karena Engkau tahu ya Allah bahwa hati kami selalu hanya mengarah kepadamu ya Allah dan mengharapkan limpahan rahmat-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, dan Engkau yang maha mendengar, lagi maha melihat ya Allah, segala yang kami lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, jazakillah khair ya. Semoga dokter selalu dalam keadaan sehat, anak-anak juga sehat ya dokter ya. Dan ibu-ibu terima kasih sudah bersama-sama dengan kita semua meluangkan waktunya. Semoga bulan depan kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam kajian Liga ITB. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Yani, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. sehat Bu. Alhamdulillah. Masih di luar kota? Masih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya Bu.